Real story. Kejadian baru minggu kemarin. Saya kontrol ke dokter ortopedi. Di situ ramai pasien banyak. Ada yang masalah dengkul, masalah saraf kejepit di pinggang dan juga masalah di leher, ya. Banyak kasus di situ. Dan saya melihat banyak pasien, tetapi di samping saya ada seorang ibu yang duduk di kursi roda, ditemanin oleh pembantunya. Sedangkan anaknya lagi di luar, katanya lagi cari minuman. Lalu saya bertanya, apa yang ibu rasakan? Dia cerita dari pinggangnya sakit sampai ke samping kaki. Berarti itu saraf kejepit, ya. Dan dia sudah berobat ke dokter umum dan sudah dikasih obat, namun tetap sakit. Semalam dia tidak tidur. Dia nangis kesakitan, makanya hari ini dibawa anaknya ke rumah sakit. Saya tanya, kenapa bisa sampai terjadi saraf kejepit dan duduk di kursi roda? Dia cerita, dia sering menggendong cucunya. Jadi cucunya 2, ada suster 1, pembantu 1. Sedangkan yang besar itu saya yang merawat. Dan terakhir-terakhir sudah mulai besar, sudah berusia 3 tahun dan juga gemuk. Saya sering mengangkatnya dari bawah naik ke atas, saya gendong karena terbiasa minta digendong. Dan saya jaga dia dari bayi. Terakhir saya merasa kalau saya angkat pinggang saya sakit. Dan saya kasih tahu ke mantu saya. Mantu saya lapor ke anak saya yang cowok. Katanya, mama kamu manja, minta perhatian. Dan mama kamu cerita sambil netes air mata. Itu sandiwara. Akhirnya anak saya malah menegur saya. Anak berkata, mama gendong, kok bisa sampai pinggangnya sakit? Mama kan gendong anak-anak, bukan gendong orang dewasa. Malah anak saya berkata demikian. Saya kalau tidak sakit, masa saya mengeluh saya sakit? Saya kalau tidak sakit, masa saya minum obat anti sakit? Saya kalau tidak sakit, kenapa saya nangis? Saya bukan anak kecil. Akhirnya dibawa ke dokter umum dan tidak sembuh, baru dibawa anaknya ke dokter ortopedi. Dan ibunya menggendong anaknya itu dari baby, anak yang pertama, dirawat oleh ibunya karena ibunya satu rumah dengan anaknya. Ibunya senang banget pada saat anaknya mau merit. Dia mengharapkan anaknya bisa dapat istri dan menjaga dia karena suaminya waktu COVID meninggal dan anaknya tamatan dari Amerika, punya posisi yang baik. Dia mengharapkan anak dan mantu bisa urusin saya, bisa kasih saya makan, dan saya hidupnya senang. Tapi apa yang terjadi? Maka saya selalu berpesan bahwa kita sebagai orang tua harus ada saving, ya, dan jangan balik nama ke atas nama anak, aset-asetmu. Nanti kamu tidak dihargai lagi. Ternyata apa? Papanya sebelum meninggal, papanya merasa sudah pensiun, sudah tua, sudah umur 70 tahun, dia sudah balik namakan ke anaknya. Dan gak lama kemudian papanya meninggal karena COVID, ya. Dan mamanya gak punya hak apa-apa lagi. Mamanya menumpang di rumah dia. Dan mamanya pun gak pegang uang. Papanya punya uang berupa emas, semua sudah dititipkan ke anaknya. Mamanya gak pegang uang. Maka mamanya dijadikan pembantu atau suster, ya. Mamanya bilang, saya menumpang makan di sana 1 hari 3 kali. Anak dan mantu saya
yang kerja cari uang. Tetapi dia tidak hitung rumah yang ditinggalkan begitu besar. Rumah yang cukup mewah di lokasi yang mewah. Cukup besar. Dan juga batangan emasnya kamu gak hitung. Sedangkan mamamu satu hari hanya makan 3 kali. Dan jasa mamamu yang membesarkan kamu. Ya kan? Kalau anak, apalagi anak laki ya, sudah married, punya pasangan, punya istri, sudah berubah. Ya, gak semua, tetapi sebagian besar. Kita cerita fakta. Dan mamanya bilang kalau dokter ambil keputusan saya harus dioperasi, saya gak tahu duit dari mana. Tapi kalau dioperasi gak sembuh, saya gak tahan. Sakit, saya gak bisa jalan sekarang. Saya naik kursi roda. Dan saya ada bisikan ke anak saya, kalau harus operasi, bisa gak nak? Kamu biayakan mama buat operasi. Anaknya berkata, saya harus diskusi dengan istri. Diskusi dengan istri. Maka itu saya selalu berpesan, pada saat kita tua harus punya saving ya. Kalau kita punya uang, punya saving, kita jadi ratu. Money power. Semua orang call you mommy and daddy. Benar kan? Salam. Yang apa?